Ini adalah sebuah petualangan yang tak terduga, petualangan untuk membela yang lemah, petualangan untuk mengalahkan iblis yang bahkan namanya saja tidak boleh disebut. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan pernah menyalahkan keadaan karena setiap langkah di kehidupan kita adalah pelajaran. Seperti biasa kawan, saya akan menceritakan yang mana tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul The 13th Warrior. Sebuah film sangat epik pada masanya yang disutradarai oleh John McTiernan serta dibintangi oleh para om-om dengan kemampuan akting yang sangat menawan. Baik, tidak usah kelamaan, mari segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Dikisahkan seorang pria yang menjadi tokoh utama kita bernama Ahmed Ibn Fadlan, Ibn Al-Abbas, Ibn Rashid, Ibn Hamad. Dia mengatakan bahwa semua tidak berjalan lancar, jadi ceritanya pada zaman dahulu di kota terbesar di dunia, hiduplah seorang penyair. Kehidupan sangat mudah, menyenangkan, tanpa ada sedikit pun kekhawatiran, sampai pada suatu hari yang bisa dibilang naas, Ahmed bertemu dengan seorang wanita, mungkin yang tercantik yang pernah ditemui dalam hidupnya. Tapi ternyata wanita itu sudah ada yang punya, dan sialnya lagi yang punya adalah sahabat dari penguasa, sehingga Ahmed diangkat menjadi duta besar di negeri bernama Tosukflat, sebuah negeri yang terletak jauh di utara. Dengan kata lain, Ahmed telah diusir dari kota, rumah, dan dari semua yang diketahuinya. Kemudian Ahmed melakukan perjalanan dengan mengendarai unta selama berbulan-bulan menuju negeri para manusia barbar. Ditemani oleh Melchizedek, sahabat mendiang sang ayah, Ahmed melewati negeri Oghuz, Khazar, dan Bulgaria sampai memasuki negeri para bandit pembunuh dijuluki Tartar yang biasanya merampok dan menghabisi kelompok pedagang. Semua pun berlarian sampai akhirnya terpojok ketika menemui sungai. Beruntung di saat yang sama, sekelompok orang-orang utara atau Northmen datang dengan perahu yang mana membuat para Tartar mundur. Seorang pedagang mengatakan bahwa ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk berlari sejauh mungkin karena para Northmen tidak bisa dipercaya. Mereka bisa membiarkan para pedagang pergi atau dihabisi. Selanjutnya Ahmed dan Melchizedek tiba di sebuah camp yang ternyata milik para Northmen. Di sana sedang diadakan pesta dan sebagai duta besar Ahmed bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan sang raja. Namun sama sekali tidak ada yang memperdulikan mereka karena bahasa Arab sangat asing di telinga kaum Northmen. Untungnya Melchizedek menguasai bahasa lain dan beruntungnya lagi salah satu dari pejuang Northmen bernama Herger mengerti apa yang diucapkan Melchizedek. Pria itu mengatakan bahwa sang raja ada di balik tirai, tapi tidak akan bisa diajak bicara karena telah wafat dan ya, pesta ini adalah pesta kematian sang raja. Tentunya Ahmed merasa bingung karena yang ia tahu seharusnya orang-orang berduka ketika raja mereka wafat. Salah satu ahli waris menyapa, tentunya dengan bantuan Herger sebagai penerjemah. Sang ahli waris yang bernama Balwai itu meminta Ahmed untuk menceritakan sesuatu yang menarik sebagai hiburan di dalam pesta. Tak punya pilihan, sang tokoh utama pun mulai menceritakan yang mana kali ini tentang sebuah film. Maksud saya dia menceritakan tentang kisah yang menegangkan. Namun baru saja memulai cerita, Balwai terusik dengan tindakan kasar saudaranya sehingga segera dihabisi, yang mana secara otomatis membuat Balwai menjadi satu-satunya pewaris tahta. Selanjutnya adalah upacara pemakaman atau mungkin bisa dibilang pembakaran. Sang raja dibawa ke sebuah perahu khusus dengan iringan rakyat dan para pejuang. Mereka mengucapkan kata-kata doa untuk mengantar sang raja ke Valhalla, tempat di mana orang tua, saudara, kerabat, serta tentunya kesatria pemberani berkumpul dan mendapatkan berkah dari sang dewa.
Keesokan harinya, Ahmed bangun pagi-pagi dan melihat perahu lain telah tiba dengan seorang bocah laki-laki yang berdiri di atasnya. Masuk ke dalam tenda, Ahmed berusaha menyampaikan hal ini dengan bantuan Melchizedek. Namun, menurut Herger, bocah itu memang harus melakukannya demi meyakinkan bahwa dirinya benar-benar nyata. Terdengar cukup aneh, tapi tidak seaneh adat istiadat Norman dalam membersihkan diri, dan itu sangat menjijikkan. Selanjutnya, si bocah laki-laki memasuki tenda untuk menemui Bolwai. Dia mengaku bernama Wolfgar, utusan Raja Hrothgar dari Vanden. Hrothgar bermaksud untuk meminta bantuan Bolwai karena kerajaannya sedang diserang oleh makhluk buas yang dikenal oleh para Norman dengan kejahatan kuno tak bernama dan tak boleh disebut namanya. Seketika raut wajah para Norman berubah tegang, dan karena penasaran, Ahmed meminta Melchizedek untuk mendesak Herger agar menyebut nama, sampai akhirnya Bolwai menyebut kejahatan itu malaikat kematian. Lalu segera Bolwai pun memanggil seorang peramal pembaca tulang. Wanita itu melemparkan tulang untuk membimbing mereka, mengklaim bahwa Bolwai akan menang jika 13 dari pejuangnya melakukan perjalanan ke utara untuk melawan kejahatan. Pejuang pertama pun dipanggil ke depan, yang mana segera Bolwai dengan gagah berani melangkah maju. Dia kemudian diikuti oleh 11 pria lainnya, termasuk Herger sang periang yang sangat mencintai wanita, tapi tetap cintanya pada pertempuran di atas segalanya. Ketika prajurit ke-13 dipanggil, wanita tua mengatakan bahwa itu haruslah seseorang yang berasal dari luar atau bukan dari utara. Semua orang pun dengan cepat menatap ke arah Ahmed, dan tidak ada pilihan bagi tokoh utama kita selain menerima. Dianggap sebagai salah satu pembawa kemenangan, Ahmed dengan enggan mempersiapkan kuda yang telah menggantikan unta. Ketika mencapai ke utara, kuda itu terlihat paling kecil di antara kuda-kuda para Norman. Hal ini membuat Ahmed menjadi bahan tertawaan, dan para Norman menganggap orang Arab berperang dengan menggunakan anjing. Ahmed hanya diam dan bingung, tapi setelah mendapat terjemahan dari Melchizedek, Ahmed mulai terlihat kesal. Para Norman kemudian menanyakan nama, yang mana Ahmed menyebutkan nama lengkapnya yang sangat panjang sampai-sampai yang terdengar hanya Eben karena terus diulangi, yang artinya adalah anak dari. Ahmed lagi-lagi diam karena kebingungan. Dalam perjalanan, banyak panggilan yang disematkan kepada Ahmed, mulai dari Arab yang berarti orang Arab, Eben, dan juga Herger terkadang memanggilnya adik kecil. Hanya Bolwai yang memanggil tokoh utama kita dengan Ahmed untuk menghormatinya. Siang dan malam dilalui Ahmed dengan diam, mengamati bibir-bibir para Norman untuk memperhatikan bagaimana cara Norman berbicara, mendengarkan mereka, menganalisis interaksi, reaksi, dan perilaku mereka satu sama lain. Ini memungkinkan Ahmed memahami kata-kata dalam bahasa mereka. Ahmed pun segera mendapati diri mampu memahami sebagian besar percakapan, meski masih belum bisa berbicara. Pada suatu malam, saat para Norman sedang bergurau dan saling mengejek, salah satu dari mereka bernama Skeld menghina ibu Ahmed, yang menyebabkan Ahmed angkat bicara untuk pertama kalinya. Tentu saja ini membuat semuanya terkejut, apalagi Ahmed bisa dengan jelas menceritakan tentang ibunya yang adalah seorang wanita terhormat, lalu membalas menghina para Norman dengan bahasa mereka. Terkesan dengan kehebatan Ahmed yang mampu belajar cepat dalam berbahasa. Pada suatu momen, Bolwai menanyakan apakah Ahmed bisa menggambar suara atau biasa kita sebut menulis. Tentu saja Ahmed mengiyakan, lalu membuktikan dengan menulis syahadat. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bolwai sempat menatap tulisan itu sejenak, merasakan kedamaian di balik maknanya, lalu beranjak pergi.
Keesokan harinya, para pejuang masih menghina kuda Ahmed yang kecil. Kali ini Ahmed tidak diam, tapi juga tidak bicara. Tokoh utama kita menunjukkan kemampuannya dalam menunggang kuda, serta membuktikan meskipun ukurannya kecil, tapi kuda Arab mampu berlari kencang dan melompat tinggi. Ahmed juga membuat salah satu pejuang bernama Wit jatuh ke kubangan lumpur. Ya, setidaknya kita tahu bahwa anjing Ahmed bisa melompat. Begitu kira-kira yang dikatakan oleh Bulwai dalam bersenda gurau. Untuk menuju ke Vanden, para pejuang tidak hanya melewati jalur darat, tapi juga jalur laut, yang mengharuskan mereka untuk berlayar, melewati badai dahsyat, serta cuaca berkabut. Namun, meskipun demikian, para pejuang akhirnya sampai di tanah Vanden, di mana mereka segera mempersenjatai diri sebelum turun dari kapal. Bulwai meluangkan waktu untuk menulis pada pasir apa yang pernah ditunjukkan Ahmed sebelumnya. Meskipun tidak sepenuhnya benar, tapi sepertinya pria itu mulai tertarik dengan sedikit pelajaran dari Ahmed dan menghargai pengetahuannya. Hargar kemudian memberikan salah satu pedang Norman yang mana menurut Ahmed itu terlalu besar dan berat untuknya. Setelah menempuh perjalanan dengan berkuda, para pejuang akhirnya tiba di kerajaan yang lebih terlihat seperti desa kecil dan segera menyadari minimnya penjagaan dan kurangnya jumlah pasukan untuk bertahan, sehingga menjelaskan mengapa Raja Rodgar, istri mudanya Wailu, dan putra Rodgar yang bermulut besar tapi sama sekali tak berguna bernama Wiglif tidak dapat menghentikan amukan musuh sampai saat ini. Sang raja menegaskan bahwa yang mereka hadapi tak lain dan tak bukan adalah ancaman kuno yang dikenal sebagai Wendel, iblis yang datang bersama kabut dengan tujuan menghabisi manusia lalu mengambil kepalanya. Setelah itu, para pejuang berdiskusi tentang apa yang dikatakan oleh sang raja. Karena itu sangat meragukan dan mungkin saja sang raja telah kehilangan akal sehatnya. Di saat yang sama, Ahmed melihat seorang anak berlumuran darah dan berlari menuju desa sambil menangis. Ratu Wailu segera mengenali anak itu dan membawa para pejuang ke pertanian terdekat, di mana mereka menemukan beberapa mayat dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan, ada yang terkoyak, dan bahkan ada yang digrogoti. Mereka juga menemukan patung kecil yang menjadi simbol dari Ibu Wendel. Saat memeriksa area tersebut lebih dalam, para pejuang menemukan bahwa Wendel sepertinya adalah makhluk yang cerdas, yang mana saat ini kemungkinan secara hati-hati sedang mengintai mereka. Para pejuang memutuskan untuk menunggu, membiarkan mereka diserang. Jadi saat malam, Ahmed terkejut ketika melihat rekan-rekannya tidak minum. Seperti biasa, Wiglif sang pangeran mencoba memprovokasi. Untungnya itu tidak mempengaruhi para pejuang sama sekali. Dan sebagai respon, Bulwai mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar prestasi apapun dari Wiglif selain membunuh saudara-saudaranya untuk mendapatkan posisi seperti saat ini. Para pejuang kemudian berbicara dengan seorang penduduk yang selamat dari serangan Wendel baru-baru ini di desa yang lain. Dia menggambarkan bagaimana ciri-ciri makhluk tersebut yang mana seperti binatang buas, bergigi singa, berkepala beruang, dan terkadang berjalan dengan 4 kaki serta bertarung dengan cakar yang tajam. Mereka selalu datang dari balik kabut di malam yang tergelap. Salah satu pejuang bernama Echto memperkirakan akan ada kabut malam ini sehingga Raja Rodgar menawarkan untuk ikut berjaga bersama para pejuang, tapi sang ratu sepertinya keberatan, sehingga Bulwai yang memahami menolak tawaran itu dengan sopan. Mereka kemudian bersiap di malam itu, bukan untuk bertempur, melainkan untuk tidur. Lagi-lagi, tentu saja ini membuat tokoh utama kita bingung bagaimana bisa mereka tidur ketika kondisi berbahaya seperti ini. Hargar mengatakan takdir sudah ada yang menentukan. Jika memang masih diberi kesempatan hidup oleh dewa, maka jika waktunya tiba, mereka akan bangkit dan melawan. Beberapa waktu kemudian, Ahmed melihat ke sekeliling dan ternyata tak seorang pun dari mereka yang memejamkan mata. Ya, para Norman hanya berpura-pura tidur karena menyadari sepertinya sesuatu sedang mengintai di luar.
Hargar berbisik kepada Ahmed yang dipanggil sebagai adik kecil, menginstruksikan ketika pertempuran dimulai, mereka semua akan berdiri di tengah, membentuk lingkaran dengan saling membelakangi. Ahmed bukannya mencoba mengerti, tapi menanggapi dengan mengakui bahwa diri bukanlah seorang petarung. Namun Hargar menegaskan Ahmed akan menjadi seorang prajurit. Lalu tak lama berselang, akhirnya apa yang diperkirakan terjadi, serangan datang dan semuanya pun terlibat dalam pertempuran, termasuk sang jagoan kita. Meski terpental ke sana kemari dan mendapat luka di bagian wajah, Ahmed selamat dari pertempuran tanpa cedera yang berarti. Namun sayangnya, dua rekan pejuang tidak seberuntung itu. Mereka adalah Hygelac dan Ragnar yang tewas dan kepalanya dipenggal. Para pejuang mulai gusar ketika menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan mayat Wendell meskipun sangat yakin telah menghabisi beberapa dari mereka. Sementara itu, Ahmed mendapatkan perawatan khusus dari Olga menggunakan ramuan berbahan dasar urin sapi. Ahmed awalnya menolak karena keberatan wajahnya ditempeli najis. Namun pada akhirnya pasrah karena Olga mengatakan bahwa senjata Wendell beracun. Adegan kemudian berpindah menampilkan para pejuang bersama para penduduk membangun pertahanan yang dibutuhkan seperti pagar, pasak, dan lain-lain. Ahmed lagi-lagi disarankan menggunakan pedang yang diberikan untuk menebas kayu. Ahmed pun mencoba dan terus mencoba, namun tetap berakhir dengan kegagalan, yang mana membuat tokoh utama kita kemudian mengunjungi pandai besi setempat untuk meminjam peralatannya. Beberapa waktu kemudian, voila, jadilah pedang Arab yang disebut Scimitar. Ya, begitulah Arab berperang mengendarai anjing, berpedang dengan pisau. Lelucon para Norman sambil tertawa, namun Ahmed hanya menyeringai, lalu saat beristirahat, Olga menghampiri menawarkan air minum. Untungnya itu hanyalah air, yang mana dengan senang hati Ahmed meneguknya. Pada momen ini, Olga mengungkapkan bahwa Wiglaf dengan sengaja menyebar gosip bahwa Bulwai berniat merebut hati sang raja untuk mendapatkan tahta. Tanpa ragu, Ahmed segera menanyakan hal ini kepada Bulwai, dan tentu saja Bulwai tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Merasa marah, Hargar pun berinisiatif untuk memberikan peringatan. Dia menargetkan salah satu teman Wiglaf bernama Angus yang memiliki badan tinggi besar dan masih muda serta pastinya lebih kuat dari Hargar. Awalnya Hargar mencari masalah, menyirami Angus dengan tanah, sampai akhirnya ketegangan terjadi yang berlanjut ke arena duel 1 lawan 1. Peraturannya adalah masing-masing petarung diberikan 1 pedang dan 3 perisai. Setiap petarung harus menghancurkan 3 perisai lawan, barulah diizinkan untuk menghabisi. Kekuatan Angus yang luar biasa membuat ketiga perisai Hargar seketika hancur. Merasa sudah menang, Wiglaf memberikan isyarat untuk menghabisi. Namun tiba-tiba saja Hargar melancarkan serangan balasan yang sangat mematikan. Ya, mengalah di awal adalah tipu daya yang licik dari Hargar yang bertujuan untuk memukul mental sang pangeran. Yakin bahwa upaya tersebut mampu untuk menyingkirkan Wiglaf, Bulwai bersama rekan-rekan pun kembali melanjutkan pembangunan, mengubah desa menjadi benteng. Lalu saat malam semakin dekat, Ahmed dan Echto secara mengejutkan melihat kabut disusul dengan kemunculan ular api. Dan segera keduanya pun memberitahukan hal ini kepada seluruh warga karena serangan Wendell akan datang.
Saat para pejuang menunggu serangan, lagi-lagi terlihat seorang gadis kecil berlari menuju desa di depan ular api. Tanpa pikir panjang, Ahmed segera melompati pagar dengan kudanya dan melesat cepat menjemput si gadis kecil. Tapi sebelum itu, Ahmed memperhatikan ular api dari dekat dan mengetahui bahwa itu bukanlah ular, melainkan pasukan Wendell yang menunggangi kuda, bergerak rapat sembari membawa obor. Ketika kembali ke desa, Ahmed segera memberitahu hal ini kepada seluruh pejuang dan tak lama kemudian pertempuran pun dimulai. Kali ini secara mengejutkan Ahmed mampu menghabisi salah satu Wendell, memastikannya benar-benar tewas sebelum memeriksa dan menyadari bahwa Wendell sebenarnya adalah manusia yang menyamar berpakaian seperti hewan buas. Mengetahui hal ini membuat Ahmed semakin percaya diri dan terbebas dari rasa takut. Namun di sisi lain, Ahmed terjerumus dalam kemarahan yang tiada tara sampai-sampai menghabisi setiap Wendell dengan brutal dan membuat Herger kagum. Para prajurit bertempur dengan semangat berapi-api, yang mana membuat Wendell sadar bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dan memutuskan untuk mundur, tapi berhasil menghabisi Skeld, Helga, dan Rethel dalam pertempuran. Sementara itu, untuk menenangkan, Herger menawari Ahmed minuman. Awalnya Ahmed menolak karena tak boleh meminum fermentasi anggur atau gandum. Segera Herger tertawa dan meninggalkan minumannya karena itu hanyalah madu biasa. Keesokan harinya, Ahmed bergabung dengan para rekan pejuang untuk membahas langkah selanjutnya. Dengan jumlah yang semakin berkurang dan dalam posisi yang hampir tak mungkin untuk bertahan, menurut Bulwai, satu-satunya cara adalah menyerang. Namun untuk menemukan sarang para Wendell bukanlah hal yang mudah. Mendengar hal ini, Ratu Wailu menghampiri dan meminta para pejuang untuk ikut dengannya ke salah satu desa, menemui dan berkonsultasi dengan wanita tua bernama Volva. Sebelum menjelaskan, ternyata wanita tua itu telah mengetahui bahwa yang datang adalah Bulwai, si kesatria pemberani. Volva menasihati para pejuang untuk melacak Wendell ke sarangnya dan menghabisi pemimpin mereka, yaitu ibu para Wendell dan panglima perang yang mengenakan tanduk kekuasaan, dan lokasi mereka berada di perut bumi. Ya, perut bumi menjadi petunjuk dan para pejuang pun memulai perjalanan meninggalkan desa untuk berburu Wendell. Beberapa waktu kemudian, di luar dugaan, ternyata para pejuang bisa dengan mudah melacak karena menemukan jejak kaki yang aneh. Tak jauh dari sana, mereka menemukan tengkorak beruang. Ahmed mengungkapkan apa yang ia ketahui sejauh ini. Wendell berpakaian dan berjalan seperti beruang serta menggunakan cakar seperti gaya beruang bertarung. Jadi tokoh utama kita menyimpulkan bahwa para Wendell menganggap diri mereka sebagai beruang dan mungkin juga hidup seperti hewan itu. Bulwai segera memahami arah penjelasan Ahmed, lalu memerintahkan semuanya untuk mencari gua di sekitar mereka. Sesaat kemudian, para pejuang menemukan sebuah desa tersembunyi dan berusaha menyelinap sampai akhirnya Ahmed melihat sebuah gua. Saat nyaris ketahuan, mereka berhasil menghabisi beberapa anggota Wendell termasuk penjaga. Kemudian pejuang pun melanjutkan menyelinap masuk ke dalam gua dengan melepaskan zirah agar tidak menimbulkan suara. Setelah mengendap-endap, tibalah para pejuang di sebuah ruangan besar dengan patung Ibu Wendell berukuran besar pula, yang menandakan mungkin saja itu ruang persembahan. Selain itu, di sana mereka menemukan banyak sekali tengkorak, mungkin ada sekitar ribuan, membuat Ahmed mengakui kesalahan dan mengatakan bahwa Wendell bukanlah manusia.
Perjalanan pun berlanjut sampai dengan para pejuang menemukan jalan buntu karena jalur untuk turun dipenuhi oleh para Wendell sehingga tidak ada cara selain bertarung. Beruntung Bullseye memiliki ide, yaitu menuruni tebing dengan menggunakan tali dan kemudian berenang. Para pejuang pun mengikuti arahan meski tokoh utama kita mengaku takut ketinggian dan nyaris ketahuan. Selanjutnya, para pejuang tiba di ruang pemujaan di mana beberapa pendeta Wendell sedang melakukan ritual dan berdoa. Segera para pejuang menghabisi mereka dengan cepat. Sayangnya, para Wendell lain segera mengetahui dan terjadilah pertempuran. Para prajurit membentuk garis pertahanan, sedangkan Bullseye diminta masuk lebih dalam untuk menghabisi Ibu Wendell. Dengan cepat, Bullseye menghabisi penjaga, tapi untuk Ibu Wendell tidak semudah yang dikira. Ibu Wendell ternyata adalah seorang wanita yang tangguh dan mampu bertarung. Dia bahkan berhasil melukai Bullseye sebelum akhirnya tewas terpenggal. Bullseye membagikan kabar keberhasilannya, sehingga membuat para rekan merasa lega. Namun kini mereka harus menghadapi amukan pasukan Wendell atau bisa mengikuti jalur sungai untuk menemukan jalan keluar. Ya, segera para pejuang pun melarikan diri, namun tidak dengan Halfdan yang mengalami luka parah dan pada akhirnya menyerah. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yaitu menahan para Wendell agar rekan-rekannya bisa melarikan diri. Ketika menemui jalan buntu, para pejuang kembali dihadapkan oleh dua pilihan, bertempur sampai titik darah penghabisan atau menyelam mencari jalan keluar. Tiba-tiba saja Ahmed menyadari tentang kabut, hujan, petir, dan gelombang yang berhubungan dengan datangnya serangan Wendell. Ini mengisyaratkan bahwa gua itu berada di dekat laut, sehingga Bullseye memerintahkan semuanya untuk menyelam. Setibanya di Vendon, diketahui bahwa cakar yang digunakan oleh Ibu Wendell beracun dan kemungkinan usia Bullseye sudah tidak lama lagi. Bullseye tidak suka dengan tatapan sedih Ahmed, namun Ahmed mengaku tak bisa membohongi diri. Selain itu, Bullseye juga menolak pemakaman seperti seorang raja karena Bullseye akan merasa lebih terhormat jika seseorang menceritakan kisah keberanian dan perjuangannya. Hal ini dipahami oleh Ahmed yang kini mengetahui mengapa sebelumnya Bullseye menanyakan tentang kemampuan Ahmed dalam menulis. Sementara Bullseye menanti saat-saat terakhirnya, para pejuang lain bersama penduduk desa bersiap-siap untuk pertempuran yang akan datang. Tentu saja Wendell akan membalas dendam atas kematian ibu mereka. Selain itu, para pejuang belum menghabisi sang panglima. Segera kabut muncul dan terdengar suara trompet yang menandakan serangan datang. Sebelum serangan, Ahmed meluangkan waktu, melepas sepatu, dan berlutut untuk berdoa agar bisa menjalani beberapa menit berikutnya dengan baik dan memohon pengampunan atas segala perbuatan yang seharusnya tak dilakukan atau mengucapkan perkataan yang seharusnya tak diucapkan. Saat pertempuran akan segera dimulai dan para pejuang disibukkan dengan banyaknya musuh yang berdiri di hadapan. Bullseye berjalan terhuyung-huyung menyatakan bahwa diri akan ikut dalam pertempuran karena itu lebih baik daripada hanya menunggu kematian. Ini sangatlah menginspirasi semua pejuang termasuk Ahmed, sampai-sampai mengucapkan doa para Northman agar mendapatkan kematian terhormat dan mendapatkan tempat di Valhalla.
Semua bertempur dengan gagah berani, termasuk Bulwai yang bahkan meski dalam kondisi lemah, dia mampu menghabisi Panglima Wendell. Sehingga para pasukan Wendell pun segera mundur seperti yang diramalkan oleh Volva. Bulwai kemudian duduk di singgasana buatan dan menghembuskan nafas terakhirnya sebagai sosok seorang pemimpin para kesatria pemberani. Beberapa waktu kemudian, Ahmed menyaksikan upacara pemakaman Bulwai dan akhirnya film pun ditutup dengan suatu momen perpisahan di mana Ahmed mengucapkan terima kasih kepada para Norman karena telah membantu menjadikannya seorang pria dan hamba Tuhan yang berguna. Mereka pun saling mendoakan dan terakhir, semua kisah perjalanannya dengan para Norman ditulis oleh Ahmed untuk menghormati sahabat, rekan, dan pemimpin dari 13 pejuang pemberani. Dan tamat. Salah satu film nostalgia yang mana salah satu adegan yang menarik perhatian saya ada di pertengahan film. Menampilkan ular api yang menjadi momok menakutkan bagi Norman terlihat di kejauhan sedang bergerak mengitari pegunungan menuju ke arah mereka. Salah satu Norman membunyikan gong untuk memberi peringatan kepada penduduk desa, dan saat penduduk desa mencari perlindungan, orang asing di antara mereka, jagoan kita bernama Ahmed mulai berpikir bahwa mungkin saja naga dalam legenda itu nyata. Ahmed melesat dengan kuda menuju ke seorang gadis kecil yang terjebak di dekat kepala naga, dan ketika mencapainya, dia menyadari bahwa itu bukanlah naga, melainkan ratusan pasukan berkuda yang membawa obor. Setelah kembali ke markas bersama gadis kecil, Ahmed menceritakan tentang ilusi tersebut kepada rekan-rekan, dan Herger tertawa mengetahui hal ini, berkata akan lebih suka kalau naga itu benar-benar ada. Ya, film ini berpusat pada perjalanan seorang Arab yang melakukan perjalanan ke Eropa Utara dan bertemu dengan sekelompok Viking atau Norman. Sepanjang film, sadar tidak sadar, masing-masing budaya diperbandingkan, terutama melalui pengalaman Ahmed dan Herger. Mereka saling belajar satu sama lain, dan pembelajaran tersebut dihadapkan dengan kemarahan Wendell. Buat yang belum tahu, film ini adalah adaptasi dari novel Eaters of the Dead karya Michael Crichton, yang mana ditulis sebagai tanggapan atas sebuah tantangan untuk mengubah kisah yang dianggap membosankan menjadi novel menarik. Eaters of the Dead sendiri didasarkan pada puisi epik Beowulf yang dibingkai oleh catatan perjalanan nyata Ahmed Ibn Fadlan. Baik film maupun novel mengikuti alur cerita utama saat sang penulis menafsirkan kembali puisi epik tersebut seolah-olah berdasarkan peristiwa nyata, bukan mitologi. Dengan memasukkan perjalanan historis Ahmed, The Risalah of Ibn Fadlan, baik Eaters of the Dead maupun film ini memberikan sudut pandang realistis terhadap kisah Beowulf yang syarat dengan mitologi. Di awal, film ini memulai kisahnya dengan mengikuti narasi secara setia berdasarkan dari Risalah of Ibn Fadlan. Ahmed dipaksa untuk meninggalkan tanah airnya karena beberapa tindakan yang tidak pantas. Dia diasingkan dan menjadi duta besar ke Eropa Utara. Setelah diancam oleh bandit Tartar, dia akhirnya menemukan camp Norman. Bersama ajudannya, Ahmed menyaksikan tingkah laku serta perbedaan mencolok antara budaya Arab dan Norman. Salah satu Norman, Herger, mampu memahami bahasa Latin dan menjelaskan kejadian di sekitar kepada Ahmed. Cerita mulai beralih dari The Risalah of Ibn Fadlan memasuki dunia Beowulf adalah ketika Ahmed terpilih sebagai pejuang ke-13 dalam misi untuk menyelamatkan sebuah kerajaan utara dari ancaman makhluk jahat. Ahmed dan Herger adalah perwakilan penonton dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saat keduanya saling mempelajari budaya masing-masing, mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri dan kelompok mereka dari ancaman Wendell yang jahat. Berdasarkan Beowulf, 2/3 bagian akhir film ini menyoroti perjuangan kelompok tersebut melawan Wendell, sang ibu Wendell, dan apa yang mereka anggap sebagai naga. Film ini, serta Eaters of the Dead, menyimpang dari unsur fantasi dalam Beowulf dan lebih condong ke aspek sejarah karena Wendell bukanlah makhluk ajaib atau memiliki naga, melainkan suku Neanderthal terakhir yang masih bertahan. Monster-monster mitologis digantikan dengan unsur-unsur nyata, detailnya menjadi samar seiring dengan berlalunya waktu dari generasi ke generasi.
Tokoh Ahmed, khususnya di awal film, ditampilkan sebagai gambaran asing di negeri asing, berupaya beradaptasi dengan orang-orang Nordik di lingkungan mereka. Sementara orang Nordik mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar, Ahmed menolak sesuai dengan keyakinan Islamnya. Ia mengenakan pakaian tradisional dan terkesan lebih beradab daripada orang Nordik yang pagan. Sepertiga awal film mengikuti catatan dari Salah of Ibn Fadlan dengan seksama. Ketika Ibn Fadlan menyaksikan pemakaman seorang kepala suku dan keesokan harinya dihadapkan pada perbedaan budaya yang mencolok. Saat orang Nordik terbangun, ritual pagi mereka adalah mencuci muka di mangkuk bersama yang diedarkan oleh seorang wanita kepada semua pria. Ini jelas menyinggung Ahmed dan rekannya karena umat Islam harus menjaga kebersihan fisik, menyucikan diri dengan air bersih. Adegan ini persis seperti yang digambarkan dalam Risalah of Ibn Fadlan. Orang-orang Nordik juga digambarkan menghadapi benturan budaya, seringkali mencemooh Ahmed dan memegang teguh sisi berlawanan. Terutama di awal film, kejantanan orang Nordik menempatkan mereka berseberangan dengan Ahmed. Para Norman dipandang sangat maskulin, dipenuhi testosteron dan bersikap kasar serta berisik. Mereka menghina kuda Ahmed dan menyebutnya sebagai anjing, mengolok-olok pedangnya yang lebih kecil seperti pisau, dan menghina ibu Ahmed. Para Norman mengabaikan Ahmed bahkan sebelum mereka bisa memahami bahasa satu sama lain. Ketika Ahmed pertama kali menyebutkan nama lengkapnya, Ahmed Ibn Fadlan, Ibn Abbas, Ibn Rashid, Ibn Hamad, mereka hanya meremehkan usahanya dengan memanggilnya Eben. Ahmed tidak menyerah, terus berusaha berbaur. Dia membuat kudanya melompat gerbang tinggi, membuktikan kepada Norman bahwa Ahmed lebih hebat dari penampilannya. Film ini berhasil membalikkan anggapan umum orang asing di negeri asing secara bertahap, di mana masing-masing pihak mulai saling menghormati dan berintegrasi. Film ini terus berkembang ke titik di mana kedua belah pihak menemukan nilai satu sama lain dan menghargai perbedaan mereka. Tidak seperti banyak film Viking lainnya, film ini mengeksplorasi Viking yang menemukan kerjasama tim dan nilai yang dibawa seorang anggota ke dalam kelompok sebagai faktor penting. Efek ini semakin kuat sepanjang film seiring munculnya Wendell dalam cerita. Di atas itu semua, perbedaan budaya utama dalam film ini muncul ketika Norman dan Ahmed bersatu untuk melancarkan serangan balik melawan Wendell. Dalam penutup Eaters of the Dead, penulis menjelaskan bahwa Wendell adalah sisa-sisa terakhir Neanderthal dan baik di dalam film maupun novel, mereka digambarkan sebagai suku primitif yang buas. Film ini menggambarkan Wendell yang haus darah sebagai kelompok yang meyakini diri mereka adalah beruang dan mereka menyerang orang-orang desa dengan ganas. Meskipun perbedaan antara dunia Arab dan Viking mudah dipahami, ketika menyangkut Wendell yang dibutuhkan cerita hanyalah perbedaan antara orang-orang biadab kuno dan budaya Arab serta Viking yang lebih modern. Crichton meneliti apa yang diketahui pada saat penerbitan asli buku tentang Neanderthal, tetapi budaya Neanderthal secara keseluruhan tidak dipahami dengan baik. Film ini mengeksplorasi kesederhanaan budaya yang lebih tua, lebih didasarkan pada gagasan umum tentang proto-manusia. Mereka tinggal di gua-gua, hampir tidak memiliki bahasa, dan sangat kejam terhadap orang luar. Benturan budaya menjadi kurang tentang Arab dan Viking, dan lebih tentang manusia modern versus masa lalu kuno. Wendell tidak seperti kita, dan Norman tidak seperti mereka, dan konflik muncul dari perbedaan tersebut. Akhir kata, The 13 Warrior menyajikan pandangan yang memikat tentang perjalanan seorang Arab di kawasan Eropa Utara yang berjumpa dengan budaya Viking yang begitu berbeda. Film ini berkembang melalui adat istiadat masing-masing budaya, terutama melalui pengalaman Ibn Fadlan dan Hergar. Mereka bekerja sama untuk memahami satu sama lain, dan apa yang mereka pelajari berlawanan dengan kekejaman Wendell. Representasi budaya dari film dan karakternya, serta landasan film itu sendiri hadir dalam karya sastra ternama Beowulf dan sejarah nyata Risalah Ibn Fadlan. Jika Beowulf hanyalah sebuah fantasi, The 13 Warrior menyajikan penggambaran yang realistis dan menarik secara budaya tentang kemungkinan-kemungkinan sejarah dari mitos tersebut dipadukan dengan persepsi kebenaran tentang Viking sebagaimana ditulis secara objektif oleh seorang pengamat Arab di era yang sama.
Mohon maaf tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi saya harap bisa berguna untuk menambah wawasan teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!